Selamat datang teman-teman Sagittarius di Tarot Reading kali ini di video Cici Lestari edisi tahunan. Setiap tahunan selalu saya bagi tiga ya, Tarot Reading Untold Story awal, tengah, dan akhir atau early, mid, dan late. Teman-teman Sagittarius, apapun Tarot Reading ini walau saya bagi tiga, tetaplah general dan memakai energi kolektif. Ini awal, tengah, dan akhir. Teman-teman Sagittarius, untuk mengetahui kapan dimulainya dan kapan berakhirnya awal, tengah, dan akhir, simak yang satu ini ya. Sahabat Sagittarius, ini adalah kalender tahun 2022 ya. Sejak saya membaca tarot reading sampai sekarang, tahun awal sampai tahun sekarang, saya selalu konsisten menggunakan sistem penanggalan Tropical Western Zodiac. Padahal sebenarnya di luar sana banyak. Yang terkenal itu yang saya tahu tiga. Yang paling terkenal, Tropical Western Calendar sendiri, Vedic, dan Tibet. Nah, saya konsisten memakai Tropical Western Zodiac, di mana Sagittarius memiliki rentang waktu 22 November sampai 21 Desember ya. Oke. Sekarang saya bagi tiga. Seperti biasa, setiap kali edisi tahunan selalu saya bagi tiga, awal, tengah, dan akhir, early, mid, late. Oke. Jika dirimu Sagittarius memiliki tanggal lahir 22 November sampai 1 Desember ya. 22 November sampai 1 Desember, maka ini Sagittarius awal. Jika dirimu memiliki tanggal lahir 2 Desember sampai 11 Desember, maka ini Sagittarius tengah. Sisanya 12 Desember sampai 21, inilah Sagittarius akhir. Oke, sekarang saya hapus dulu. Sekarang yang paling krusial ya teman-teman Sagittarius, jika dirimu memiliki tanggal lahir 29, 30 November, 29, 30 November, dan 1 Desember, ini di Sagittarius awal ya. Maka perhatikan di Sagi tengah ya, Sagi tengah ini yang sampai tanggal 11 nih tuh. Oke, sekarang saya hapus. Jika dirimu, sekarang saya ke Sagittarius tengah. Jika dirimu memiliki tanggal lahir 2, 3, 4 Desember, maka perhatikan di Sagittarius awal. Jika dirimu memiliki tanggal lahir 9, 10, 11 masih di Sagittarius tengah, maka perhatikan di Sagittarius akhir. Oke, sekarang saya konsentrasi ke Sagittarius akhir. Jika dirimu memiliki tanggal lahir 12, 13, 14 Desember, maka perhatikan di Sagittarius tengah. Jika dirimu memiliki tanggal lahir 19, 20, 21 Desember, maka perhatikan zodiak setelahnya yaitu Capricorn. Oke, sekarang saya loncat ke Sagittarius awal. Jika dirimu memiliki tanggal lahir 22, 23, 24 November, maka perhatikan zodiak sebelumnya yaitu Scorpio. Oke, teman-teman Sagittarius, 3 tanggal akhir dan 3 tanggal awal ini sangat krusial banget karena perpaduan rotasi bulan dan rotasi planet kita sendiri bumi, di mana tanggal 3 ini, 3 awal dan 3 akhir ini mengalami transisi yang seringkali ada ditandai dengan persamaan emosi dan persamaan peristiwa. Jika dirimu memiliki tanggal yang berbeda ya, misalnya kok beda sih tanggalnya, kelebihan 1 atau 2 hari gitu ya, sebenarnya itu selama nggak lebih dari 48 jam itu dianggap normal, wajar, karena perbedaan atau berbagai macamnya sistem penanggalan yang ada.
Oke, itu wajar, normal. Baiklah sahabat Sagittarius, yuk kita lanjut. Baiklah teman-teman Sagittarius, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas semua dukungan teman-teman Sagittarius, dan terus dukung channel Cici Lestari agar semakin berkembang dan kita selalu berpikir yang menyenangkan saja, yang enak-enak dan yang baik-baik saja, yang tentunya agar semuanya yang mendekat adalah yang enak, yang baik, menyenangkan dan positif. Baiklah teman-teman Sagittarius, saya mulai dari yang awal ya, awal, tengah, dan akhir. Hanya untuk keuangan, karir, bisnis, di mana di dalamnya ada peluang, godaan, kompetisi di dalamnya. Sagittarius awal. Sudah muncul Sagittarius awal, feminin. Kayaknya eranya era feminin deh ya. Era feminin Sagi yang mungkin akan menjadi lebih agresif, tapi dengan femininnya yang cenderung apa ya, cantik gitu ya, cantik agresif. Coba siapa yang mau menghindari? Oke. Aduh, kenapa besar semua ya? Sagittarius, Gemini, Aries, Capricorn, semua energi besar-besar semua. Oke. Justru yang menjadi ini Sagittarius awal tahun 2020 pada umumnya ya, ini enggak semua Sagittarius ya. Pada umumnya akan berani menunjukkan sikap sisinya yang lain, yaitu yang lebih agresif, lebih berani terbuka, lebih berani mengakui semua kekurangannya, tetapi tetap menjaga norma-norma yang ada. Di sini dirimu justru karena keberanianmu ya, karena kenekatanmu, karena keterbukaanmu, to the point, belak-belakan, buka-bukaan, cenderung naif gitu ya. Tapi itu benar semua. Cenderung ngejudge tapi sasarannya itu bukan ke satu, tapi semua bisa kena. Nah, ini Sagittarius. Aries, Cancer, Aries. Ya. Scorpio, Cancer, Pisces. Inilah yang mendasari dirimu. Dirimu justru berusaha melawan norma yang ada. Dirimu malah enggak ambil peduli apabila lawan bicaramu itu sakit. Tetapi dirimu berusaha. Ini sudah berusaha loh ya. Bukan langsung to the point, misalnya untuk debat gitu ya. Bukan langsung di awal perdebatan tuh Sagittarius mau menunjukkan siapa dirinya yang asli. Justru Sagittarius menunjukkan siapa dirinya yang asli pada menit-menit terakhir setelah mengalami penolakan-penolakan, mengalami hujatan-hujatan. Apalagi di akhir, karena deck ini adalah energi Capricorn yang luar biasa. Setelah dijudge, setelah Sagittarius ngejudge, setelah Sagittarius apa itu? Mungkin nyakitin ya, kata-katanya nyakitin, tapi di akhir judgment Sagittarius mau dan mampu membuat suasana menjadi kembali enak, kembali bahagia, dan masih mampu dan mau untuk memberikan advices, memberikan protection kepada orang-orang yang selama ini selalu menyerang Sagittarius. Keren ya. Ini enggak setiap orang bisa seperti itu. Kalau dendam ya dendam, tapi kok ya ternyata di akhir-akhir itu, setelah muncul revenge-nya itu, si Sagi ini enggak tega juga gitu loh. Enggak tega juga. Oke. Sagittarius, sebetulnya kalau dibilang agresif itu saat ini muncul agresif. Maksudnya itu berani menunjukkan sisimu yang lain, nggak perlu malu-malu gitu, nggak perlu ada kata-kata kias atau kata-kata basa-basi, nggak perlu.
Dirimu pun hadir di situ pun sebenarnya nggak perlu agresif pun semua sudah memandangmu. All eyes on me. Tuh prinsipnya Sagittarius. Oke. Nggak perlu agresif pun setiap orang tuh sudah memandangmu. Andai kata agresif, all the planets only seeing you. Oke. Di sini hati-hati, Sagittarius itu bisa ini sebagai contoh ya, tapi enggak, ini bukan cerita yang sesungguhnya, tapi sekedar contoh. Andai kata Sagittarius ini berdiskusi atau Sagittarius ini menunjukkan opininya, nasihatnya, pendapatnya, kritikannya, dia bisa meninggikan si orang atau lawan bicara, meninggikan dulu, kemudian menghancurkannya, kemudian meninggikan lagi, menginjaknya lagi, terus kemudian setelah itu di akhir dari, kalau dia sudah puas nih Sagittarius, dia akan merangkul orang itu untuk kembali, yuk kita, I will support you 24 hours if you need. Ini Sagittarius. Jadi siap-siap kalau berhubungan punya sahabat Sagittarius mungkin akan lebih belak-belakan ya, nggak akan meninggalkan, tapi Sagittarius tuh biasanya kata-kata ini muncul di akhir, paling akhir diskusi ya. Nah di sini andai kata ada yang melawan dirimu, cuek aja kok, banyak yang kontra kepada dirimu. Untuk masalah keuangan otomatis karena dirimu di sini Sagittarius, ini eranya Sagittarius ya. Eranya Sagittarius nih, peluang besar. Andai kata feminin, dirimu feminin, maka dirimu punya kesempatan besar 2 kali lipat untuk naik jabatan. Dimana kalau naik jabatan, otomatis dirimu pun harus siap untuk menservis mereka orang-orang yang dirimu merasa bertanggung jawab penuh kepada dirimu. Bertanggung jawab penuh untuk mensupport dirimu. Otomatis materi keluar banyak, uang keluar banyak. Karena dirimu pemimpin. Ini konsekuensi seorang Sagittarius yang selama ini tidak setiap orang bisa. Karena adalah beberapa pemimpin mau jadi pemimpin tapi nggak mau nggak mau memberikan proteksi. Cuma sekedar pemimpin. Banyak kan seperti itu, nggak mau melayani orang-orang yang supportnya, nggak mau memberikan hadiah-hadiah kecil. Memang hadiah kecil itu hadiah-hadiah itu juga sekarang sangat krusial banget ya, sangat sensitif lah. Tapi dengan kata-kata misal, masa sih hanya sekedar air teh manis aja, masa itu sih dianggap korupsi, kan nggak mungkin. Nah inilah treatment yang diberikan Sagittarius itu lebih dari itu, bukan hanya sekedar jamuan gitu, enggak, tapi memang ada nasihat atau ada emosi itu terlibat juga di situ, di mana orang yang berada di bawahmu atau orang yang berada di sekitarmu, vertikal ataupun horizontal, mau bersedia mensupport dirimu. Oke. Otomatis Sagittarius akan bermain politik yang sangat bagus. Kapan dia harus bisa menjadi kontra terhadap teman baiknya sendiri, dan kapan harus menjadi pro kepada teman baiknya sendiri. Maka seringkali di sini Sagittarius bisa bermuka dua. Oke. Nah, Sagittarius, andai kata dirimu feminin, ya ini tampak banget femininnya. Sagittarius dan rising Sagittarius ini tampak banget femininnya. Berarti ini andai kata dirimu maskulin, maka mungkin dirimu memiliki energi feminin yang banyak, yaitu sering melayani, sering memberikan proteksi, memberikan nasihat, itu maka dirimu punya kesempatan 2 kali lipat untuk naik posisi yang lebih tinggi. Oke? Dan di sini partner kerjamu otomatis adalah orang yang mungkin secara pendidikan atau secara perekonomian di bawahmu, dan dia bisa jadi seteru dirimu. Bisa jadi dia juga
musuh dalam selimutmu, Sagittarius. Itulah kenapa dirimu mampu kapan bermain menjadi pro dan kapan menjadi kontra kepada orang yang terdekat dirimu. Oke, maka orang-orang yang dekat dengan Sagittarius, mungkin ada baiknya jangan terlalu percaya dengan Sagittarius. Ya, karena Sagittarius tuh harus bermain seperti itu. Kalau enggak, dia enggak bisa memberikan kebaikan kepada yang lain-lain. Ini politik yang dimainkan Sagittarius. Jadi, apapun yang dilakukan Sagittarius itu, dia siap andai kata kebijakannya itu salah, dia sanggup menanggung itu masalahnya, gitu loh. Dan enggak ada orang yang mampu menanggungnya kalau bukan dia. Itulah kenapa Sagittarius kalau baik akan menjadi baik banget, tapi kalau kecewa dendamnya itu sampai 7 turunan kali. Oke, Sagittarius, masalah perekonomian dirimu udah kelar ya. Karena apapun yang dirimu, andai kata dirimu nggak naik ke posisi yang tinggi, tapi otomatis dirimu tetap akan memberikan treatment yang luar biasa kepada orang-orang di sekitar dirimu. Ya, antara pemasukan dan pengeluaran seimbang. Break even point deh kayaknya. Oke, Sagittarius awal dan saya ke Sagittarius tengah. Sagittarius tengah. Sagittarius tengah. Ini adalah Sagittarius tengah. Oke. Sagittarius. Oke, Sagittarius tengah. Pisces. Sagittarius arah Sagittarius Leo Aries, Capricorn, Virgo Taurus, Scorpio. Ini energi justru Sagittarius yang tengah ini sangat perasa deh ya. Oke, dirimu kayaknya agak sulit untuk, kayaknya nggak seagresif yang awal, nggak seagresif yang awal. Walaupun dirimu juga ada keinginan untuk menjadi orang yang agresif, tapi sangat berhati-hati sekali. Seringkali di sini, oke, agresif tengah, dirimu berada di tengah-tengah ya. Ada situasi yang mengharuskan dirimu tidak begitu agresif seperti di awal karena dirimu banyak dihadapkan pada entah suatu grup yang saling bertentangan atau justru dirimu sendiri yang saat ini atau saat itu tahun 2020 banyak cases yang harus dirimu selesaikan di mana nggak seluruhnya itu your own cases gitu ya. Di sini Sagittarius tengah banyak yang jika dirimu ingin meraih yang lebih tinggi ya, entah itu benefit atau rekan bisnis, rekan kerja, atau justru memang ambisi yang lain lagi. Oke. Hati-hati dengan orang-orang yang berada di sekitarmu ya. Jangan terlalu mudah untuk memberikan pernyataan kepada orang-orang termasuk orang yang paling dekat. Oke ya. Di sini sih Sagittarius yang tengah itu mengharapkan seseorang yang begitu dekat, yang begitu dia percaya, tapi ternyata mohon maaf itu tidak akan terjadi karena orang yang dirimu yang saat dekat saat itu bisa jadi dialah orang yang pertama kali yang membongkar atau membocorkan rahasiamu, ya, atau justru yang menjegal dirimu untuk kelangsungan kemajuan dirimu seterusnya, kemajuan dalam hal karir atau keuntungan. Nah, Sagittarius, maka mau nggak mau dirimu juga harus bersedia nantinya pasti akan memaafkan orang-orang yang selama ini dirimu percaya. Itu sisi baik dari Sagittarius. Ya, tadi kan di awal ada yang di awal sudah muncul tuh clue-nya. Dirimu sikapnya hati-hati. Tapi bukan berarti dirimu pada saat ada teman yang mengkhianati atau teman yang membocorkan ya rahasia dirimu atau planning awal yang seharusnya nggak perlu diberitahukan sebelum fix, akhirnya juga bocor juga. Dirimu tentunya akan marah ya, pasti marah ini, pasti marah. Walaupun nanti di akhirnya juga dirimu akan memaafkan dan
dan kembali menjadi teman baik lagi, dan menjadi mensupportnya dan menjadi memproteksi kembali teman-teman lama yang selama ini dirimu tahu bahwa dia pun juga sebetulnya nggak pantas untuk diberikan semacam keistimewaan itu gitu loh ya. Ini yang agak cenderung apa itu, kalau naif juga enggak apa ini, kalau dirimu nggak mohon maaf nih ya, ini karena dirimu terlalu baik sih ya, terlalu dekat gitu loh. Oke, kalaupun ini ada hubungan keluarga, mungkin ini yang menjadi kendala dirimu, atau salah satu ya, ada hubungan keluarga besar lah yang terkait atau bagaimana, atau semacam rasa balas budi gitu loh. Dirimu sepertinya nggak bisa untuk bebas mengeluarkan pendapat atau kebijakan. Padahal ya, padahal di awal Sagittarius tengah ini dirimu punya chance, punya kesempatan untuk naik yang lebih tinggi. Oke? Nah, dan dirimu pun juga punya peluang yang bukan punya, bahkan dirimu punya kinerja atau punya sumber pemasukan lain di luar yang mungkin masih belum ada yang tahu, di mana ini nanti juga akan tahu semua ya. Dan otomatis dalam perjalanan itu ada beberapa Sagittarius yang seharusnya karirnya naik, kemudian ya saat itu akan biasa lagi, nggak naik lagi, tetapi pada akhirnya dirimu juga bisa naik gitu loh. Seharusnya di awal ini, periode awal sudah naik, tapi kemudian karena ada kasus atau bagaimana gitu ya, ya macam-macam hoax atau bagaimana, karena dirimu punya sumber pemasukan lain gitu, yang membuat yang lain bisa apa itu, mungkin iri atau bagaimana gitu, akhirnya nggak jadi. Saat itu akhirnya periode berikutnya dirimu juga bisa meraih kesempatan itu. Sagittarius tengah dan karena apa, dirimu udah paham betul siapa orang itu. Oke. Oke, sekarang ke Sagittarius akhir. Sagittarius akhir ya. Selalu ada yang keluar. Libra, sudah muncul Libra. Oke, Sagittarius ini malah justru cenderung nekat ini. Scorpio, Capricorn, ya. Oh, Cancer, Aries, Sagittarius, Leo. Oke. Capricorn, Taurus, Virgo. Oke. Ini sangat hati-hati. Sagittarius ini yang akhir ini justru sangat perhitungan sekali. Kapan tahu waktunya untuk revenge, untuk balas dendam, untuk mematikan cara musuh untuk maju ke depan, atau dirimu sudah tahu nih, udah lihat gelagat dia atau strategi dia ya, dirimu tahu, paham kapan harus dihentikan, kapan harus dihancurkan. Nah, setelah itu dirimu rekrut kembali, setelah itu dirimu rangkul kembali, dan akhirnya dirimu sudah paham siapa dan taktik dia dan orang-orang dan bagaimana mereka atau dia, maka dirimu harus bisa mempertahankan mereka semua. Kalau tidak dirimu rekrut atau tidak dirimu rangkul, justru akan lebih bahaya ke depannya. Oke? Nah, inilah strategi yang luar biasa. Andai kata dirimu lepas gitu ya, kan dirimu nggak suka gitu, terus dirimu nggak mau pakai dia lagi, nggak mau bekerja sama dengan dia, justru dia yang akan membahayakan dirimu. Karena itu lebih baik rangkul dia. Ini strategi bagi seorang Sagittarius. Oke, Sagittarius akhir. Ada beberapa Sagittarius akhir ya. Mungkin ini adalah salah satu taktik atau salah satu kerjasama atau politik ya. Bagaimana untuk apa ya? Mungkin semacam gini. Daripada menyelamatkan atau daripada membenarkan, membetulkan hal yang sudah rusak, lebih baik dihancurkan saja lalu bikin yang baru. Nah, ini saya dengar itu ya, Halilintar ya, nggak tahu bisa masuk ke rekam sini apa enggak. Kayaknya sih enggak. Nah, inilah yang besar-besaran bagi seorang Sagittarius.
otomatis uangmu banyak keluar. Otomatis banyak keluar. Ya, ini justru mungkin apapun yang dirimu keluarkan sekarang tuh mungkin bentuknya investasi ya. Investasi. Jadi kalau untuk sumber pemasukan sih ada. Tapi sepertinya itu nggak dirimu perhitungkan karena dirimu memikirkan itu jalan yang lebih luas lagi. Oke, Sagittarius. Dari awal, tengah, dan akhir, salah satu persamaannya adalah dirimu menjadi pusat perhatian. Mudah untuk dilihat, mudah untuk dikritik, mudah untuk menjadi tempat tempat komplain, dan mudah menjadi sasaran orang yang komplain. Menjadi apa ya? Sasaran orang yang nggak percaya kepada dirimu. Tapi itu memang Sagittarius harus melakukan itu gitu loh. Jadi di sini Sagittarius, apapun yang dirimu bangun nanti itu adalah sesuatu yang baru darimu. Padahal itu sebenarnya bukanlah rencana baru, bukan planning baru, bukan rekan kerja baru, karena sebenarnya dirimu juga sudah bekerja sama dengannya, sudah melakukan sebelumnya, cuma selama ini ada yang dirimu tutupi, kemudian akan muncul dan akan terkenal di sini ya, karena 2023 itu pondasi. Sekarang 2022 itu pondasi, tapi pada saat membuat pondasi aja sudah semua melihat pada dirimu, apalagi nanti 2023. Sagittarius akhir. Semua ini kok planning strategik ya, kayaknya ini penuh taktik deh Sagittarius ini. Otomatis temanmu banyak, lawanmu pun juga di antara mereka. Sagittarius, see you soon.